Halo, apa kabar saudara? Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulannya adalah skema remunerasi kepala daerah dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional, sekaligus menekan potensi korupsi. Lalu apa saja sebenarnya formula indikator penilaian kinerja yang akan dibuat oleh pemerintah dan DPR untuk memastikan tidak ada lagi kepala daerah yang korupsi? Topik lainnya juga menarik dicermati adalah dari mancanegara. Arab Saudi telah mengumumkan bergabung untuk melawan milisi pro-Iran di wilayah Irak. Akankah sikap resmi Arab Saudi ini mengundang negara Teluk lain untuk turut bergabung dengan Amerika Serikat dalam melawan Iran? Dan akankah perang terbuka di Timur Tengah akan makin meluas? Hari ini sudah masuk akhir Juli 2026. Saya Tifal Solesa. Saya Cindy Permadi. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, pertandingan sepak bola antar kampung di Purbalingga, Jawa Tengah berujung ricuh. Seorang wasit jadi korban pengeroyokan hingga dilarikan ke rumah sakit. Kericuhan terjadi saat laga semifinal dan Lanut Cup di lapangan Garuda Manunggal Lanut Wirasaba Bukateja Purbalingga, Jawa Tengah. Kericuhan dipicu keputusan wasit yang tidak bisa diterima oleh ofisial salah satu tim. Bukan hanya ofisial, penonton ikut masuk ke lapangan lalu mengejar dan mengeroyok wasit. Akibatnya wasit Rido Bekti Utomo terluka dan langsung dilarikan dengan ambulans ke Rumah Sakit Emmanuel Klampok. Atas peristiwa itu, PSSI meminta turnamen itu dihentikan. Untuk saat ini kami update per hari ini, kita hanya mendapat instruksi dari ketum bahwasanya sementara dihentikan. Saudara, sebuah mobil listrik terbakar di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat, Jumat pagi. Api pertama kali muncul dari tempat penyimpanan baterai kendaraan. Mobil listrik itu terbakar hebat tepat setelah pengendara melakukan transaksi pembayaran di gerbang tol Cikatama dari arah Karawang menuju Cirebon, menurut keterangan petugas damkar. Pemilik mengaku api pertama kali muncul dari bodi kendaraan bagian belakang, tepatnya di tempat penyimpanan baterai kendaraan. Awalnya pengemudi tidak tahu kendaraannya terbakar. Pengemudi mendapat info kebakaran dari petugas gardu tol melalui pengeras suara. Pengemudi kemudian menghentikan kendaraannya dan langsung keluar dari mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kalau kronologi sih paling pas pertama kali dilihat sih katanya di infonya petugas jaga gerbang tol ya. Iya. Ada asap di belakang unitnya. Nah, listriknya. Terus pas dicek, pas dia dulu untungnya si korban berhenti, pas dibuka pintu informasinya api sudah membesar di belakang. Diduga mengantuk dan kurang fokus, mobil pickup pengangkut tahu terlibat kecelakaan dengan kendaraan yang melaju di depannya di ruas tol Cipularang kilometer 85 Purwakarta, Jawa Barat. Peristiwa ini mengakibatkan 2 orang meninggal dunia di tempat. Petugas juga harus memotong bagian badan kendaraan untuk mempermudah proses evakuasi. Kecelakaan maut ini diduga karena sopir yang mengantuk dan tidak memperhatikan kondisi jalan. Kini polisi masih melakukan pencarian terhadap pengemudi kendaraan yang melarikan diri. Dugaan sementara untuk penyebab kecelakaan, pengemudinya mengantuk atau kurang antisipasi. Lanjut untuk kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak. Untuk penanganan perkara kecelakaannya kami serahkan ke Laka Polres Purwakarta. Sementara itu di kawasan Cempaka Putih, Jakarta, minibus tercebur ke sungai akibat sopir baru belajar menyetir. Petugas damkar yang tiba di lokasi berusaha mengangkat minibus yang berada di dasar sungai. Proses pengangkatan minibus berlangsung dramatis.
Petugas harus menggunakan alat berat untuk mengangkat minibus. Kecelakaan terjadi akibat pengemudi salah injak pedal gas hingga minibus terjun ke sungai. Pengemudi dan seorang penumpang mobil bisa dievakuasi dengan selamat. Mungkin tinggal lagi belajar ya, pelan kan dari sana pelan, tahu kira Pak mau belok kan itu Pak, apa namanya? Saya maksudnya masih rem gitu kan, malah gas, ya udah langsung jemplung. Mobil metik atau Manual. Peristiwa lainnya, saudara, kebakaran hebat melanda ratusan kios di Pasar Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat siang. Api diduga berasal dari korsleting listrik salah satu lapak dan dengan cepat membesar karena material bangunan yang mudah terbakar. Kepanikan melanda pedagang dan warga di kawasan Pasar Sepinggan. Kobaran api melahap kios baju, aksesoris, dan lampak dagang lain di bagian belakang gedung utama pasar. Material bangunan gedung yang didominasi berbahan kayu membuat api dengan mudah merambat ke bagian lain di tengah aktivitas jual beli yang sedang ramai. Minimnya ketersediaan air di lokasi dan ketiadaan alat pemadam api ringan atau APAR membuat warga dan pedagang sekitar sulit memadamkan percikan awal api. Sebanyak 15 unit mobil pemadam diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Karena situasi pasar ini sebagian juga dari berbahan kayu, jadi semua unit dari semua sektor ada dikerahkan, ditambah dengan TNI Polri dan dari Pertamina juga ada membantu. Petak pasar yang habis. Untuk sementara kita belum bisa mendata karena masih proses pendinginan ini, ditambah satu yang masih berkobar karena memang informasi di rumah tersebut bahan mudah terbakar. Ratusan warga kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran di Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Kini banyak di antara mereka mengungsi di posko. Warga korban kebakaran Jalan Sultan Abdullah II, Talo, Makassar mengungsi ke 2 unit posko. Petugas pemerintah daerah juga telah membangun posko logistik atau dapur umum untuk korban. Warga mengungkap mereka tak sempat menyelamatkan barang sebab kebakaran cepat membesar saat mereka terlelap. Warga berharap pemerintah dapat membangun kembali rumah mereka. Habis tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada sama sekali, biar barang-barang tidak ada keluar. Baju saja di badan. Kalau bisa perlengkapan rumah. Iya, seperti balok-balok, seng. Di mana kita tinggal tidak dibangun lagi. Jumat dini hari, kebakaran menghanguskan puluhan rumah di Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas membutuhkan 30 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api di lokasi yang sempit. Kebakaran ini terjadi di permukiman padat penduduk Jalan Sultan Abdullah II, Kecamatan Talo, di pesisir utara Kota Makassar. Petugas kecamatan mencatat 56 rumah hangus terbakar dan sekitar 310 jiwa kehilangan tempat tinggal. Yang terdampak itu ada 85 kakak, sebanyak 56 rumah dan jumlah jiwa itu 310. Kalau dapur umum sendiri sudah ada juga, Pak? Ya? Dapur umum? Dapur umum sudah ada, sudah dapat. Jadi dapur logistik sama dapur umum itu menyatu. Bicara soal energi, masih dari Makassar, antrean kendaraan dalam hal ini truk masih terlihat di salah satu SPBU Jalan Pangeran Petarani pada Jumat siang. Untuk mendapatkan BBM jenis solar, sejumlah sopir truk harus mengantre berjam-jam. Deretan truk ini tampak mengular hingga ke salah satu lajur Jalan Andi Pangeran Petarani. Salah satu sopir truk bilang sudah mengantre sejak beberapa jam demi mendapatkan pasokan solar. Pemandangan antrean truk ini disebutnya telah terjadi sejak awal pekan ini. Sudah dari tadi.
sudah dari tadi. Dari tadi. Itu memang antrinya setiap hari seperti ini atau bagaimana? Setiap hari. Itu dengan alasannya kenapa Pak kalau antri? Karena semua SPBU begitu Pak. Begitu, jadi memang antri gitu. Kalau kita ini kan bawa barang, itu terganggu sebagai atau bagaimana kalau ada? Terganggu sih. Kita beralih ke informasi penyelidikan kasus meninggalnya taruna Akademi Kepolisian di lingkungan Akpol Semarang. Korban ditemukan tidak berada di barisan saat apel pengecekan personel jelang keberangkatan latihan integrasi ke Magelang. Pada Kamis malam, ratusan taruna dan taruni mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan hingga apel pengecekan personel. Pada pemeriksaan pertama, seluruh taruna dinyatakan lengkap. Namun saat diperiksa ulang, satu taruna berinisial AMM diketahui tidak berada di barisan. Kemudian ditemukan di area gedung Hogang dalam kondisi mengalami luka serius. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Akpol, namun nyawanya tidak tertolong. Korban merupakan taruna baru berusia 19 tahun, pengiriman Polda Papua Barat. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti meninggalnya korban dan belum menyampaikan kesimpulan atas peristiwa itu. Benar, tadi malam kurang lebih jam 19.30, almarhum ini ditemukan di lingkungan Akpol dalam kondisi luka, sedang melakukan penyelidikan tentu saja dengan menggali keterangan teman-temannya yang menemukan, yang tahu sebelumnya, yang kemudian berinteraksi dengan korban ini sebelumnya. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, seorang pilot Malaysia Airlines jadi tersangka usai tertangkap menyelundupkan 25 kg narkoba ke Indonesia. Masih di Sapa Indonesia Malam, Saudara Presiden ke-7 Joko Widodo kembali melakukan safari politik. Kali ini Jokowi bersafari ke Nusa Tenggara Timur. Mendarat di Bandara El Tarik Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jokowi disambut sejumlah pimpinan Partai Solidaritas Indonesia seperti Grace Natali dan Ronald Sinaga. Ia diberi kain tenun ikat khas NTT. Kedatangan Jokowi di Kupang disambut warga di luar bandara dan sepanjang jalan yang dilintasi Jokowi. Jokowi bilang dalam safari politiknya di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, dirinya akan menghadiri acara adat dan Karnaval Gajah. Ada undangan Rakorda di Kupang, kemudian ada juga acara adat, kemudian juga ada Karnaval Gajah, ya mirip-mirip Pak, mirip-mirip. Berapa daerah Pak yang akan Dua-dua aja, Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Ya. Saatnya ragam berita hukum dan kriminal, Saudara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bersama Bareskrim Polri menangkap seorang pilot maskapai Malaysia Airlines. Ia tertangkap membawa 26 kg ekstasi dan 4 gram sabu saat tiba di Indonesia. Otoritas Bea Cukai menjelaskan pilot berinisial MS itu ditangkap saat tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu lalu. Dari Kuala Lumpur, ia membungkus narkoba itu dengan label berbagai produk bermerek dan dimasukkan ke dalam kopernya. Saat proses pindai X-ray, petugas mendeteksi narkoba itu sebagai barang mencurigakan. Pilot berusia 39 tahun itu berencana mengedarkan ekstasi ke Indonesia, sementara sabu untuk kebutuhan pribadi. Upaya penyelundupan narkotika jenis MDMA atau ekstasi sebanyak
14 bungkus. Hasilnya adalah kurang lebih sekitar 70.114 butir. Dengan berat neto sekitar 25,19 kg dan 4 gram bruto methamin atau sabu-sabu. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengungkap pilot kurir narkoba tersebut memanfaatkan jalur khusus kru pesawat. Bea dan Cukai menjelaskan pilot dan kru pesawat umumnya dikategorikan sebagai kelompok berisiko rendah dalam aturan internasional. Sebelum tertangkap, pilot itu mengaku pernah menyelundupkan narkoba dengan memanfaatkan celah jalur kru pesawat ini. Karena merasa Loris yang bersangkutan merasa selama ini tidak pernah terlihat diperiksa gitu ya. Selama ini terlihat lancar-lancar saja. Sehingga dia berani untuk memasukkan barang ini. Sindikat itu pasti akan mengukur. Oh, mana yang sering diperiksa, mana yang tidak pernah diperiksa, sehingga jalur melalui pilot ini dianggap lebih aman. Pengakuan tersangka sudah pernah, itu pun nanti akan kita dalami seperti apa. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap hasil tes urin pilot tersebut positif narkoba. Bareskrim menambahkan pilot berinisial MS itu mengonsumsi 3 jenis narkoba saat menerbangkan pesawat Malaysia Airlines nomor penerbangan MH727 dari Kuala Lumpur ke Jakarta pada Rabu lalu. Bareskrim juga mengonfirmasi pilot itu jadi bagian sindikat pengedaran narkoba internasional. Hasil urinnya mengandung 3 zat. Yang pertama MDMA, yang kedua adalah metamfetamin, yang ketiga adalah kokain. Apakah yang bersangkutan ada indikasi terlibat dalam jaringan internasional? Dugaannya iya. Itu dugaannya. Karena dari hasil interogasi kami, dari hasil BAP kami terhadap tersangka, disampaikan bahwa 3 kali yang bersangkutan membawa barang haram ini ke Indonesia. 2 kali di Jakarta, 1 kali di daerah lain. Informasi selanjutnya, Saudara, penyidik Polda Metro Jaya masih menyelidiki penyebab kematian Sutrimo, pegawai mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang ditemukan tewas di depan sebuah klinik. Polisi sejauh ini sudah memeriksa 5 orang saksi, termasuk orang yang menemukan korban, memesan ambulans, dan menerima korban di rumah sakit. Polisi akan memanggil dokter yang sempat menangani Sutrimo di rumah sakit. Saat ditanya apakah polisi akan memeriksa mantan atasan Sutrimo, Kabid Humas Polda Metro Jaya menegaskan polisi fokus menyelidiki apakah kematian Sutrimo wajar atau tidak. Melakukan undangan klarifikasi kepada dokter yang memeriksa kondisi dan yang menyatakan bahwa saudara S, almarhum S, sudah meninggal dunia. Mungkin teman-teman juga sudah melihat ada foto yang beredar, tetapi kan harus kita klarifikasi apakah benar itu kondisi awal, benar nggak itu merupakan sosok almarhum S atau bukan. Ya. Nah, kita tidak menyampaikan. Intinya kita melakukan penyelidikan terkait tentang wajar atau tidak wajarnya meninggal seseorang bernama S. Berikutnya, Saudara, Badan Gizi Nasional akan mengikuti keputusan negara dan kebijakan pemerintah menyusul putusan Mahkamah Konstitusi soal anggaran makan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryono memastikan pihaknya akan mematuhi putusan itu apabila telah ditetapkan dan ditindaklanjuti pemerintah. Sudaryono menambahkan pihaknya siap melaksanakan program MBG berapapun anggaran yang diberikan pemerintah. Ini konsultasi audiensi sini, ini Saldi sama Stan lapor. Yang penting makanya supporting sistemnya udah jalan gitu loh. Ya, kami melaksanakan operasional, tentu saja kami akan melaksanakan apapun keputusan yang
menjadi keputusan dari negara, kebijakan dari pemerintah, tentu saja ini nanti akan dibarengi atau akan dilanjutkan dengan kebijakan oleh pemerintah, apakah itu Kementerian Keuangan, Badan Anggaran, dan seterusnya. Kami, Badan Gizi Nasional, adalah lembaga di tingkat operasional dan kami akan melaksanakan apapun tugas dengan anggaran seperti apa dengan sebaik-baiknya. Kita ingat kembali pada Kamis kemarin, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam APBN dan harus dilaksanakan paling lambat 2 tahun setelah putusan dibacakan. MK mengabulkan sebagian permohonan nomor 40 yang diajukan mahasiswa mempersoalkan keterbatasan fasilitas pendidikan akibat anggaran pendidikan dialokasikan untuk program MBG. Pemohon saat itu menilai anggaran BGN meningkat dan diambil dari pos pendidikan sekitar 1/3 dari anggaran pendidikan nasional. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025, nomor 179, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7144, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan memiliki kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang dimaknai hanya berlaku untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, sehingga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan, dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028 atau paling lama 2 tahun sejak putusan aku diucapkan. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan program MBG memiliki tujuan yang luas dalam mengatasi angka stunting dan pemenuhan gizi, sehingga harus ditempatkan pada alokasi tersendiri. Tujuan program MBG yang disebut sebagai solusi nyata terhadap persoalan stunting atau permasalahan kesehatan lainnya akibat ketidakmerataan pemenuhan gizi warga negara merupakan tujuan yang sifatnya luas, sehingga menurut Mahkamah harus ditempatkan sebagai satu alokasi anggaran tersendiri dalam APBN daripada hanya menempatkannya sebagai perluasan definisi pengertian operasional penyelenggaraan pendidikan seperti yang termaktub dalam penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025. Sorotan lain, Saudara, Angkatan Darat Iran resmi mengumumkan peluncuran gelombang serangan drone peledak yang merupakan bagian dari fase ke-27 Operasi Soekeh atau Operasi Guntur. Serangan udara masif ini menargetkan pangkalan udara Ahmad Al-Jaber di Kuwait yang menjadi markas strategis militer Amerika Serikat. Melalui pernyataan resminya, militer Iran mengklaim drone mereka berhasil menghancurkan 3 titik vital, yaitu tempat perlindungan jet tempur, pusat sistem komunikasi satelit, serta gudang penyimpanan peralatan militer utama milik AS. Ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berita selanjutnya kita kembali ke dalam negeri. Kejaksaan Agung menetapkan 1 tersangka baru dalam dugaan TPPU ex Jampitsus. Tim penyidik menetapkan seorang berinisial NH sebagai tersangka baru dalam dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pengembangan perkara ex Jampitsus Febri Adriansyah. Tersangka NH ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak kemarin, hari Kamis. Total 24 orang saksi diperiksa terkait perkara dugaan TPPU ex Jampitsus. Dari seluruh total saksi yang sudah diperiksa sampai hari ini adalah 24 saksi. Nah, hari ini juga dengan pertimbangan 2 alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH
terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Masih di momen yang sama kemarin, tapi di tempat berbeda. Advokat Febri Diansyah menemui kliennya ex-Jampitsus Febri Adriansyah di gedung tahanan KPK Jakarta Selatan. Dalam pertemuan selama 1,5 jam itu menghasilkan sejumlah temuan oleh tim analis kuasa hukum. Di antaranya indikasi pelanggaran hukum acara pidana saat proses penangkapan ex-Jampitsus yang dianggap ganjil atau janggal, tidak sesuai dengan KUHP baru dan tidak memiliki prinsip kehati-hatian. Temuan ini yang akan dijadikan celah oleh tim ex-Jampitsus untuk menjalani proses hukumnya. Kemudian kami diskusi lebih banyak tentang apa saja temuan-temuan kajian dari tim analis di tim advokat terkait dengan kejanggalan-kejanggalan atau indikasi-indikasi pelanggaran hukum acara yang terjadi terkait dengan penanganan perkara yang sedang berjalan sekarang di Kejaksaan Agung. Perkembangan terkini dari penanganan kasus TPPU yang diduga melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Hanil Revelino. Renata, selamat malam. Jadi siapa dan apa peran tersangka baru dalam kasus TPPU yang berkaitan dengan ex-Jampitsus ini? Cindy dan juga saudara, Nurman Herin ini merupakan seorang pengusaha asal Jambi yang diduga kuat merupakan orang dekat dari Febri Adriansyah. Dari pernyataan Jamwas Rudi Margono ini mengatakan memang untuk perannya ini sekali lagi berkaitan dengan kasus tindak pidana pencucian uang. Namun memang untuk detailnya ini yang masih terus kami tanyakan kepada Kejaksaan Agung. Kalau dari kabar yang beredar memang Cindy dan juga saudara ada yang menyebutkan bahwa Nurman Herin ini merupakan gatekeeper dari praktik TPPU yang diduga dilakukan. Namun tentunya ini terus kita harus konfirmasi terlebih dahulu kepada tim 9 Kejagung untuk mendapatkan verifikasinya. Nah, sejauh ini memang dari serangkaian pengusutan yang sudah dilakukan dari tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka juga. Dari Kejaksaan Agung ini penyidik menemukan beberapa perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa untuk penanganan perkara di Jampitsus Kejagung. Beberapa diantaranya kami sebutkan ini PT Waskita Beton, kemudian PT Argo Jaya, PT Inti Sumber Baja Sakti, PT Perwira Aditama Sejati, PT Jasa Marga, LPI serta PT Bandung Indah Gemilang. Dan kalau berdasarkan beberapa peristiwa yang sudah kita amati sejauh ini memang dari Kejaksaan Agung sudah memeriksa beberapa saksi. Per Kamis kemarin sekitar 24 saksi total yang sudah diperiksa. Kalau Kamis kemarin ada sekitar 11 saksi yang dipanggil, namun yang datang memang ada 8 orang. Beberapa diantaranya ada FYH dan TK. Nah, Tan Kian dan Ferry Hongkiriwang ini memang keduanya juga beberapa kali dikaitkan dengan Febri Adriansyah selaku bekas Jampitsus ini, dan terhadap kedua saksi ini baik Tan Kian maupun juga Ferry Hongkiriwang dari Kejaksaan Agung menggali ini berkaitan dengan penanganan kasus Asabri dan juga Jiwasraya. Nah, yang paling baru memang Cindy dan juga saudara yang kami dapatkan informasinya sekitar pukul 17.40 tadi ada rilis dari Puspenkum Kejagung yang mengatakan bahwa untuk perkara TPPU yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini pada hari ini tim penyidik yaitu tim 9 melakukan pemanggilan terhadap 7 orang saksi berkaitan dengan sprindik TPPU, dan kemudian yang memenuhi panggilan ini hanya 2 orang saja yang hadir berinisial AS dan H selaku pihak swasta. Nah, bagaimana dengan 5 saksi lainnya yang kemudian dipanggil ini? Kejaksaan Agung masih melakukan pemanggilan ulang untuk kemudian kita tunggu juga bagaimana apakah pemeriksaan terhadap 2 saksi yang berlangsung pada hari ini sudah selesai dan apa saja yang digali. Ini tentunya masih akan kita tanyakan kepada Kejaksaan Agung, Cindy. Jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Hanil Revelino, terima kasih atas laporan Anda.
BMKG mengeluarkan peringatan fenomena puncak kemarau di Indonesia akan datang pada Agustus hingga September nanti dengan kondisi kemarau yang lebih kering dari normal. Lalu apa mitigasi yang akan dilakukan pemerintah? Kami punya ulasannya sebentar lagi. Musim kemarau tahun ini bukan sekadar kemarau biasa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini di mana fenomena El Nino kini telah mencapai kategori kuat dan diprediksi masih akan bertahan hingga awal tahun 2027. Ini bukan sekadar prediksi cuaca. Ini adalah peringatan agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat segera melakukan langkah antisipasi sebelum dampak yang lebih besar benar-benar terjadi. Di beberapa wilayah di Indonesia, dampak El Nino mulai dirasakan warga. Di berbagai daerah, hujan makin jarang turun, tanah pun mengering. Bahkan warga Dusun Kemesu, Kelurahan Semugih, Gunung Kidul, Yogyakarta terpaksa menjual ternak dan hasil bumi mereka demi mendapatkan air bersih. Kekeringan parah memaksa warga berjuang keras demi air bersih. Pasokan PDAM yang hanya mengalir seminggu sekali tidak cukup untuk kebutuhan harian. Warga kini bergantung pada air tangki swasta dengan harga Rp120.000 per tangki. Beli air, Pak. Beli air satu tangki itu 120. Maksimal untuk kebutuhan keluarga 1 bulan, satu tangki. Dari ini jualan kambing apa jualan ayam untuk beli air, Pak. Kenapa itu harus dijual? Ya kan kebutuhan beli air nggak ada solusi kerja, Pak. Cuma petani. Kalau harapan pemerintah supaya mengusahakan atau sumur bor atau PDAM, Pak. BMKG menjelaskan, puncak kekeringan diprediksi terjadi pada bulan Agustus dan September 2026 dengan kondisi kemarau yang lebih kering dari normal. Untuk puncak musim kemarau tahun 2026 diprediksi umumnya terjadi pada bulan Agustus ya, atau 48,84% luas daratan Indonesia, dan di bulan September atau 25,41% luas daratan Indonesia. Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal dengan 437 zona musim atau 48,77% luasan daratan Indonesia diprediksi memiliki durasi musim kemarau yang lebih panjang dibanding kondisi normal. Artinya, krisis air bersih bukan lagi sekedar kemungkinan, melainkan ancaman yang harus diantisipasi sejak sekarang. Jika pasokan air terus berkurang, maka bukan hanya masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Sektor pertanian akan terpengaruh, risiko gagal panen meningkat, produksi pangan menurun. Kemarau yang menerpa Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan membuat ratusan hektar lahan sawah petani mengering dan retak, sehingga terancam gagal panen. Dinas Pertanian Kabupaten Banjar mencatat sebanyak 331 hektar lahan sawah di 6 kecamatan kini mengalami kekeringan parah. Tanah retak dan mengering dikhawatirkan memicu kerusakan lahan padi yang ditanam karena sulit berbuah akibat pasokan air untuk irigasi sawah terhenti hingga berpotensi gagal panen. Petani mengaku kesulitan mencari sumber air alternatif. Terlebih dalam sebulan terakhir, lahan pertanian tidak pernah tersentuh hujan. Dan pada akhirnya, harga kebutuhan pokok berpotensi naik yang akan membebani masyarakat luas. Namun, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman untuk menghadapi ancaman fenomena iklim El Nino. Amran menegaskan total cadangan beras saat ini mencapai 26 juta ton yang dipastikan cukup memenuhi kebutuhan konsumsi nasional hingga beberapa bulan ke depan.
Dengan tingkat konsumsi nasional sebesar 2,6 juta ton per bulan, cadangan ini mampu memenuhi kebutuhan hingga 10 bulan ke depan. 26 juta ton itu per bulan 2,6 juta konsumsi. Artinya cukup untuk 10 bulan. Cukup untuk 10 bulan ke depan. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Overlap. Maret itu sudah panen. Artinya apa? El Nino Godzilla yang sekarang lagi rame, insya Allah kita bisa lolos dan tidak mempengaruhi kondisi perberasan Indonesia. Tak hanya pangan, ancaman lain yang tidak boleh diabaikan adalah meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Lahan gambut yang semakin kering akan lebih mudah terbakar. Asap dapat menyebar ke berbagai daerah, mengganggu kesehatan, transportasi, hingga aktivitas ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan menjadi pihak yang paling berisiko terdampak. 4.900 titik panas, terutama di Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Kalimantan Timur. Kondisi ini perlu diwaspadai menjelang puncak kemarau di bulan Agustus hingga September sebagai indikasi awal potensi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian yang kelima, risiko kebakaran hutan dan lahan diperkirakan mencapai puncak pada Agustus sampai September 2026 dengan wilayah terdampak meluas di Sumatera dan Kalimantan, khususnya Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. BMKG menegaskan, ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan mitigasi. Jangan menunggu hingga waduk mengering. Jangan menunggu hingga gagal panen terjadi. Jangan pula menunggu kebakaran hutan meluas. Langkah antisipasi harus dimulai sekarang, saat risiko masih bisa dikendalikan. Bahwa operasi modifikasi cuaca itu dilaksanakan menggunakan teknologi yang meniru proses alam. Jadi ini benar-benar adalah proses meniru apa yang terjadi di alam. Nah, kemudian bahan yang kita gunakan juga bahan-bahan yang sebenarnya ada di awan itu. Ya, garam misalnya. Ini yang paling banyak digunakan ya. Itu memang awan alamiah juga mempunyai kandungan itu. Ya, kita hanya menambahkan untuk meniru proses alam supaya menghasilkan hujan yang lebih banyak. Jadi prosesnya benar-benar proses alamiah, meniru proses alamiah, kemudian aman dari sisi lingkungan, kesehatan, dan juga benefit cost ratio-nya sangat tinggi. Ya, inilah yang kita lakukan sampai dengan hari ini dan terus kita kembangkan teknologinya. Peringatan sudah disampaikan, data sudah menunjukkan arahnya. Kini tinggal seberapa cepat pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan bertindak agar Indonesia tidak hanya siap menghadapi kemarau panjang, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari krisis air, gagal panen, hingga kerugian ekonomi yang lebih besar. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Informasinya akan kami bahas usai jeda. Sapa Indonesia Malam kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulannya adalah skema remunerasi kepala daerah dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional sekaligus menekan potensi korupsi. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah dan wakilnya saat ini masih diatur dalam peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000.
Menurutnya, aturan itu sudah berusia 26 tahun dan perlu disesuaikan dengan perkembangan tugas kepala daerah. Ia berharap skema baru itu bisa memberikan penghargaan bagi kepala daerah yang berkinerja baik. Sebaliknya, kepala daerah yang dinilai belum memenuhi target harus mendapat evaluasi. Kami juga mendorong agar dilakukan reformulasi terhadap hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara proporsional dan berbasis capaian kinerja. Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik, tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian. Nah, karena itu nanti formulasinya kami serahkan kepada pemerintah. Sementara pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri membuka peluang merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah yang telah berlaku selama 26 tahun. Kini Kementerian Dalam Negeri harus menyusun formula baik terkait dengan besaran nilai dan formulasi penilaian kinerja. Langkah ini menjadi respons atas usulan kepala daerah yang menilai regulasi saat ini sudah tidak sejalan dengan meningkatnya beban kerja, kompleksitas persoalan di daerah, dan perkembangan sistem pemerintahan. Sehingga kalau seandainya disesuaikan, maka harus dikaitkan dengan satu kinerja. Kinerja harus baik. Ada 7 indikator yang utama. Penilainya mungkin dari BPKP dengan dari atau Kemenpan RB dengan Mendagri, Pembina Pengawas Pemerintahan Daerah. Yang kedua, ini harus dikaitkan dengan PAD. Jadi kalau seandainya ada semacam belanja operasional dikaitkan dengan besaran PAD, bukan hanya kepala daerah yang diuntungkan, tapi juga masyarakat diuntungkan. Karena ada keinginan oleh kepala daerah nggak cuek saja. Dia akan berusaha untuk mencari ide kreatif, inovatif tanpa memberatkan rakyat untuk mencari pendapatan asli daerah. Berdasarkan data yang kami kutip dari kontan.id, hak keuangan kepala daerah tidak hanya dari gaji pokok. Dalam PP nomor 109 tahun 2000, kepala daerah juga memperoleh sejumlah fasilitas dan tunjangan. Adapun gaji pokok gubernur adalah Rp3 juta per bulan dengan tunjangan Rp5,4 juta. Untuk gaji pokok wakil gubernur ada di angka Rp2,4 juta per bulan dengan tunjangan Rp4,32 juta. Sementara untuk bupati dan wali kota, gaji pokoknya sebesar Rp2,1 juta per bulan dengan tunjangan Rp3,78 juta. Dan gaji pokok wakil bupati dan wakil wali kota sebesar Rp1,8 juta per bulan dengan tunjangan Rp3,24 juta. Kepala daerah juga mendapatkan tunjangan suami atau istri dan anak, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, biaya kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Untuk biaya penunjang operasional disesuaikan dengan kapasitas fiskal atau pendapatan daerah masing-masing pemerintah daerah. Jumlah biaya penunjang operasional tiap kepala daerah berbeda. Ada yang mencapai miliaran hingga ratusan juta rupiah. Lalu apakah dengan dinaikannya gaji kepala daerah sesuai dengan kinerja masing-masing benar-benar akan menjamin tidak ada lagi praktik korupsi di ranah kepala daerah? Dan apa saja sebenarnya formula indikator penilaian kinerja yang akan dibuat oleh pemerintah dan DPR? Untuk membahasnya kita sudah bergabung ada Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Nasdem, Rifki Nizami Karsayuda, dan Kurnia Ramadana selaku PLT Deputi 3 Bakom RI. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Cindy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Rifki dulu ya. Mas Rifki, sebenarnya apa sih temuan mendasar dari DPR yang akhirnya menilai kalau peraturan ataupun juga sistem
gaji untuk kepala daerah sudah tidak relevan lagi sekarang? Mas Rifki? RDP atau RDPU kemarin, jujur ini putus-putus dari tadi. RDP atau RDPU kemarin di Komisi 2 DPR RI itu asal muasalnya adalah permohonan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia atau APKASI, yang isinya sebetulnya setidaknya ada 3 poin penting. Yang pertama terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Ada 2 poin di situ. Poin yang pertama adalah sampai dengan detik ini masih adanya tunggakan pembayaran DBH dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang ada di Indonesia, yang nilainya cukup besar kalau diakumulasikan plus minus totalnya 70 triliun rupiah. Yang kedua, APKASI juga memandang bahwa dana bagi hasil sektor-sektor strategis yang ada di daerah, terutama sektor pengelolaan sumber daya alam dan komoditas-komoditas strategis dan unggulan, itu belum memberikan impact yang proporsional terhadap kesejahteraan daerah, termasuk terhadap pendapatan daerah. Yang kedua, APKASI juga menyampaikan aspirasinya bahwa hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang usianya sudah 26 tahun itu dianggap irrelevan dengan keadaan hari ini. Irrelevan yang pertama adalah tahun 2000 itu kita belum mengenal rezim pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Pada saat PP itu dibuat, ketentuan peraturan perundang-undangan pada level undang-undang pemerintah daerah dan undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah itu sangat berbeda dengan kondisi hari ini. Yang kedua, kenapa mereka mengusulkan adanya revisi terhadap PP tersebut? Karena kondisi kompleksitas tugas, ya, nilai kemahalan, dan berbagai macam hal yang ada di daerah itu sangat berbeda dibanding 26 tahun yang lalu. Dan yang ketiga tentu kita tidak menutup mata walaupun ini bukan solusi tunggal, penyalahgunaan kewenangan termasuk korupsi di dalamnya bisa jadi salah satunya karena memang belum proporsionalnya pendapatan yang diterima secara legal ya, oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah dibanding dengan pengelolaan keuangan dan kewenangan yang dia miliki yang cukup besar. Oke. Jadi Nah, mohon izin, kalau isu yang dimunculkan hanya usul gaji kepala daerah menarik bagi media memang, tetapi itu bisa jadi memperkerdil makna pertemuan yang kami buat di Komisi 2 DPR RI. Oke, kalau tapi dengan mempertimbangkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Rifki, Mas Kurnia, sebenarnya kalau menurut pemerintah itu sudah cukupkah kalau untuk menjadi solusi irrelevansi dari sistem gaji untuk kepala daerah saat ini? Ya, memang satu sisi kalau kita lihat konteks kebaruan hari ini, aturan yang tadi dibahas sejak tahun 2000 sudah lebih dari 25 tahun tidak pernah direvisi. Tentu ada perkembangan dinamika yang terjadi selama 25 tahun terakhir, sehingga dari rapat di Komisi 2 DPR RI kemarin, Pak Mendagri, Pak Tito menyampaikan akan berupaya untuk mengkaji aturan itu, tentu tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, dan melibatkan lembaga lain sebagai penilai. Dan juga misalnya kita harus melihat bagaimana kinerja dari kepala daerah itu untuk bisa ditingkatkan gajinya sehingga konteks meritokrasinya tetap berjalan. Namun di luar itu pemerintah berencana untuk membentuk tim mengkaji aturan tersebut, Mbak Cindy. Tapi Kalau Mas Kurnia, misalnya tapi kalau secara sudut pandang kapasitas fiskal kita, apakah memang sebenarnya pemerintah masih punya ruang yang cukup untuk menyesuaikan gaji kepala daerah? itu tadi yang saya sampaikan, hal tersebut sedang dikaji baik dari aspek hukumnya dan juga kondisi fiskal yang ada di pemerintah saat ini. Ini tentu belum final,
namun ini sebagai menangkap aspirasi-aspirasi dari kepala daerah yang kemarin juga datang ke Komisi 2 DPR RI. Demikian, Mbak Cindy. Nah, untuk nantinya indikator yang sedang digodok oleh pemerintah salah satunya, keberhasilan kinerja dari kepala daerah apa aja, Mas Kurnia? Mas Kurnia? Oke, tampaknya ada gangguan sinyal. Kalau itu saya nanya ke Mas Rifki. Mas Rifki, nanti parameternya apa keberhasilan seorang kepala daerah dalam melakukan kerjanya? Saya mau jawab yang pertama dulu. Bagaimana dengan portofolio anggaran? Ya kan? Kalau kita bicara portofolio anggaran, maka kan kita bicara dua hal, pendapatan dan belanja. Apakah itu di tingkat nasional APBN maupun pada tingkat lokal APBD. Nah, karena itu apa yang kami sampaikan, termasuk yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan tadi Mas Kurnia juga mengulanginya, kita perlu membuat indikator kinerja. Salah satu indikator kinerja yang saya kira sangat relevan terkait dengan portofolio anggaran, itu adalah sejauh mana kepala daerah dan wakil kepala daerah mampu menambah dan menghadirkan pendapatan asli daerahnya itu semakin tinggi. Kalau pendapatan asli daerahnya semakin tinggi, maka portofolio APBD-nya kan semakin besar. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa dia memiliki salah satu indeks kinerja yang baik. Wajar kalau kita kasih insentif. Tapi di sisi yang lain, kita juga harus membuat kriteria. Kalau justru di tangan dia pendapatan daerahnya semakin menurun, bisa jadi kita berikan disinsentif. Nah, yang lain-lain indikatornya tentu banyak. Salah satunya adalah bagaimana dia mampu mendeliver seluruh program-program, terutama program-program yang bersifat strategis secara nasional. Karena tidak mungkin program-program strategis nasional itu bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan oleh para gubernur, bupati, wali kota. Karena lokusnya pasti ada di daerah. Jangan sampai seluruh instansi vertikal bekerja dengan keras, tetapi justru pemerintah daerah seolah-olah abai. Nah, semua ini saya kira menjadi indikator yang penting untuk disusun oleh pemerintah. DPR RI memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk menyusun indikator kinerja kepala daerah sebagai dasar bagi kita memberikan insentif yang proporsional dan berbasis kinerja kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah kita di Indonesia ini. Saya kira itu yang berkembang kemarin di DPR dan saya kira pemerintah sekarang pasti akan bekerja dengan cepat untuk merespon ini karena kalau kita ingin masukkan ini di dalam Undang-Undang APBN tahun 2027 maka batas akhirnya itu nggak lama lagi sekitar setengah bulan atau 3 minggu lagi sebelum nota keuangan disampaikan oleh Bapak Presiden dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus yang akan datang di DPR MPR. Oke, Mas Kurnia tadi diberi keleluasaan pemerintah untuk menggodok indikatornya. Berarti apa saja yang akan dibahas parameter keberhasilan seorang kepala daerah? Ya, dari penyampaian Pak Mendagri kemarin ada 7 rencana indikator yang akan disusun oleh pemerintah. 2 diantaranya terkait dengan kinerja yang baik, kemudian yang kedua tentang pendapatan asli daerah, dan juga kita akan melihat bagaimana nanti membuat indikator terkait dengan keberhasilan rancangan program-program di daerah dan juga deliver ketika bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan program-program prioritas pemerintah pusat ketika ada connecting dengan pemerintah daerah. Namun sekali lagi Mbak Cindy, ini masih dalam proses pembahasan yang baru disampaikan oleh Pak Mendagri terkait dengan kinerja dan pendapatan asli daerah, namun paling tidak penegasan dalam forum ini, kalaupun ini ada revisi, tentu indikator-indikator tersebut harus mencerminkan konsep meritokrasi. Jadi insentif itu diberikan karena ada prestasi yang diberikan atau diperlihatkan, tentu berkenaan dengan pelayanan publik dengan masyarakat. Mas Kurnia, tapi kan setiap daerah punya kekhususan, punya tantangan, punya kemampuannya masing-masing. Itu adalah indikator yang akan diseragamkan di semua wilayah. Ya, justru itu nanti kita akan melihat kalau ada daerah-daerah yang punya kekhususan tersendiri, namun paling tidak alat ukur indikator tersebut tentu diletakkan secara objektif dan dapat diterapkan ke seluruh daerah. Misalnya soal kinerja yang baik itu kan umum seluruh daerah itu memang dituntut untuk hal tersebut. PAD juga seperti itu. Sehingga
konteks 25 tahun tidak pernah direvisi tersebut dapat bisa terlaksana dengan baik. Namun sekali lagi tentu melihat ketersediaan fiskal pemerintah dan juga konteks efisiensi anggaran yang juga sekarang sedang dilakukan. Oke, kalau gitu, kalau misalnya gaji dari seorang kepala daerah akan disesuaikan dengan kinerjanya, bagaimana pemerintah dan DPR memastikan tidak ada konflik kepentingan, tidak ada unsur politis ataupun juga subjektivitas. Tapi kita akan lanjutkan diskusinya usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Lanjutkan lagi dialognya, Mas Rifki, bagaimana kalau gitu DPR akan bisa memastikan penilaian kinerja ini akan bebas dari unsur subjektivitas dan betul-betul bisa menjamin menutup celah korupsi? Korupsi itu kan ada dua makna, Bos. Yang pertama, penyalahgunaan kewenangan. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan yang tidak berbasis atas semata-mata pelanggaran hukum. Kalau korupsi, penyalahgunaan kewenangan berbasis atas keserakahan, ya, dan perilaku-perilaku yang menyimpang, saya kira itu sesuatu yang sulit untuk kemudian kita batasi. Nah, bagi kami sekali lagi temanya mohon izin tidak sekerdil soal gaji kepala daerah. Kami sekarang sedang berpikir keras bagaimana hubungan pusat dan daerah ini menjadi lebih baik. Hubungan keuangan pusat dan daerah menjadi lebih baik. Kita menangkap fenomena sekarang lebih dari 79 kabupaten kota yang kesulitan membayar gaji ASN-nya, terutama P3K di daerah. Ya. Nah, ada juga provinsi kabupaten kota yang sekarang harus memotong tunjangan penghasilan pegawainya. Salah satunya yang viral di Maluku Utara misalnya. Ini kan sesuatu yang harus kita segera tangani. Adapun terkait dengan gaji kepala daerah, sekali lagi ini adalah instrumen terakhir yang sedang kita perhitungkan untuk para kepala daerah. Kita menempatkan yang di depan adalah kepentingan-kepentingan pembangunan, kepentingan rakyat termasuk para ASN di dalamnya yang jauh lebih urgent. Karena itu dengan segala hormat saya mohon juga kepada Kompas TV untuk melihat insight yang lebih besar ini ke depan agar kita ini tidak seolah-olah di tengah krisis dan efisiensi yang luar biasa ini, yang rakyat merasakan langsung, kita kok justru bicara tentang kenaikan gaji kepala daerah. Gaji kepala daerah sekali lagi bukan soal angkanya, tetapi soal bagaimana di balik itu kita memiliki formula agar para kepala daerah dan wakil kepala daerah justru mampu bekerja dan berkinerja dengan baik. Ketika mereka bekerja dan berkinerja dengan baik, maka mereka mendapat insentif. Kalau tidak baik, mendapat disinsentif. Di PP 109 tahun 2000 itu tidak ada yang kita kenal dengan insentif dan disinsentif. Semua sama. Alat ukurnya hanyalah gaji pokok, ya, kemudian tunjangan yang berasal dari besaran pendapatan asli daerah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena itu kita ingin memasuki era baru, semua harus menggunakan indikator kinerja, dan saya sudah mendapat laporan dari Pak Mendagri. Pak Mendagri sudah bertemu dengan Pak Menteri Keuangan dalam beberapa hari terakhir ini. Insya Allah mereka akan segera membuat reformulasi terkait itu, karena bagi kami di Komisi 2 DPR RI, ketika stabilitas ekonomi dan pembangunan di daerah itu bisa kita jaga, itu adalah bagian dari kita menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan stabilitas nasional. Bahkan itu akan memberi sumbangsih yang penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Oke. Saya kira itu respon saya, Mbak. Oke, berarti kan memang sebenarnya banyak pertimbangan sebelum ini akan direalisasikan. Tapi kalau dari Mas Kurnia, sebenarnya pemerintah juga memasang tenggat waktu tidak? Kapan usulan ini akan selesai digodok, jadi atau tidak? Diaplikasikannya kapan gitu? Iya, saya rasa ini masih dalam tahap mengkaji dari aturan-aturan tersebut dan dikaitkan dengan permasalahan faktual dan juga keterangan-keterangan dari para kepala daerah yang diasosiasi kemarin juga disampaikan di Raker bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Mbak Cindy, ini juga kemarin Pak Mendagri menyampaikan bahwa instansi yang nanti akan memberikan penilaian
tidak instansi tunggal. Ada pihak BPKP atau Kemenpan RB yang juga nanti akan terlibat dalam proses menentukan dan menilai keterpenuhan indikator-indikator tersebut. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada juga tadi perbincangan tentang apakah aturan ini akan meminimalisir praktik korupsi. Tentu kita tidak bisa mensimplifikasi hal tersebut. Korupsi itu faktornya ada sangat banyak. Namun kenaikan gaji ini hanya satu variabel kecil dari yang tadi Pak Rifki sudah sampaikan dari grand design, bagaimana mensinkronisasi peningkatan perekonomian dengan pembangunan di daerah, program di pemerintah pusat dengan program di pemerintahan daerah agar sinkron dan ini dilakukan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Demikian Mbak Cindy. Oke, kalau gitu juga untuk memastikan apabila ini memang sedang digodok gitu, agar nanti kalau misalnya memang jadi diaplikasikan, bisa membawa multiplier effect yang banyak juga untuk masyarakatnya. Gimana pengawasannya, Mas Kurnia? Ya, pengawasannya dengan menentukan indikator-indikator tersebut, dengan menilai keterpenuhan indikator-indikator tersebut. Tentu konsep insentif dan disinsentif tersebut atau yang lazim di dunia birokrasi kita kenal dengan konsep meritokrasi akan dilakukan ke depan. Tidak sewenang-wenang semuanya bisa mendapatkan insentif, akan tetapi harus dan mutlak memenuhi indikator-indikator tersebut. Demikian Mbak Cindy. Oke, Mas Kurnia, Mas Rifki, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Kami akan kembali dengan informasi Angkatan Darat Iran meluncurkan serangan drone peledak bagian dari fase ke-27 Operasi Shakih atau Operasi Guntur melawan AS dan negara sekutunya. Informasi akan hadir bersama rekan saya Tifal Solesa. Saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Angkatan Darat Iran resmi mengumumkan peluncuran gelombang serangan drone peledak yang merupakan bagian dari fase ke-27 Operasi Shakih atau Operasi Guntur. Serangan udara masif ini menargetkan pangkalan udara Ahmad Al-Jaber di Kuwait yang menjadi markas strategis militer Amerika Serikat. Melalui pernyataan resminya, militer Iran mengklaim drone mereka berhasil menghancurkan 3 titik vital, yakni tempat perlindungan jet tempur, pusat sistem komunikasi satelit, serta gudang penyimpanan peralatan militer utama milik Amerika Serikat. Pemerintah Kuwait melalui staf umum Angkatan Bersenjata mengonfirmasi sistem pertahanan udara mereka sempat aktif mencegat proyektil di langit nasional. Suara ledakan terdengar saat drone Iran menghantam wilayah Erbil, Irak. Target serangan Iran adalah kelompok oposisi Kurdi Iran, faksi separatis anti-Tehran dan pro-Amerika, serta fasilitas militer milik Amerika Serikat. Serangan drone Iran di Erbil, Irak terjadi di tengah peningkatan serangan balasan atas serangan Amerika Serikat ke Iran. Pesawat patroli maritim P-8 Poseidon milik Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan pengisian bahan bakar di udara dari pesawat tanker KC-135 Stratotanker Angkatan Udara AS saat menjalankan misi pengawasan di kawasan Timur Tengah atau Asia Barat. Sejauh ini Angkatan Laut Amerika telah mengalihkan 24 kapal komersial dan menonaktifkan 2 kapal yang mencoba menerobos. Insiden terbaru melibatkan pemeriksaan kapal tanker MT Carminar di Laut Arab dan penonaktifan kapal tanker MT Levin di Teluk Oman karena mengabaikan peringatan.
Arab Saudi bergabung dengan Amerika Serikat melawan milisi pro-Iran di Irak. Akankah sikap resmi Arab Saudi ini mengundang negara Teluk lain untuk ikut bergabung dengan Amerika melawan Iran? Saya akan berdiskusi bersama Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dan pengamat Timur Tengah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Nostalgiawan Wahyudi. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini. Selamat malam. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Mas Wawan, kalau Anda melihat sikap Arab Saudi saat ini berada bersama dengan AS menyerang dengan Irak, adakah kemungkinan dari negara Teluk lain juga akan ikut terlibat di sini, ikut bergabung dengan Arab Saudi posisinya? Ya, kalau kita lihat ya, memang ada gejala untuk perluasan dari eskalasi konflik, di mana memang kalau kita lihat ada pergeseran strategi militer Amerika dari yang tadinya di selatan ya, wilayah Teluk yang di selatan ya seperti Uni Emirat Arab, Qatar dan yang lain sekarang menuju ke tengah, termasuk Jordan, Bahrain dan juga Kuwait. Itu memberikan akses yang mudah. Dengan adanya proksi-proksi dari Iran yang berdekatan dengan CENTCOM yang sudah digeserkan oleh Amerika ke daerah itu, maka nanti itu menjadi ancaman yang serius, yang lebih dekat pada Amerika, sehingga itu merasa perlu ya, karena kemarin kita juga melihat bahwa proksi tersebut juga menghancurkan fasilitas salinasi air laut ya. Dan itu sangat krusial dan memberikan dampak yang cukup besar bagi pasukan Amerika Serikat yang ada di Kuwait. Dan hal ini kita melihat bahwa itu merupakan sebuah keterdesakan ya. Jadi kita tahu sebetulnya banyak negara-negara Timur Tengah ya, terutama negara-negara Teluk yang kaya-kaya itu tidak ingin terlibat secara langsung. Dan kita melihat bahwa memang tekanan itu semakin nyata ketika kita melihat bahwa Trump beberapa kali juga mendesak mitranya di Timur Tengah termasuk Saudi dan yang lain itu terlalu pasif, dan dia cukup senang dengan aktivitas Uni Emirat Arab sebelumnya yang cukup aktif dalam perang Iran ya, dan juga mengkritik Saudi. Dengan adanya serangan Saudi ke Yaman kemarin dan juga serangan Saudi ke misalnya ke Irak kemarin, dan itu membuktikan bahwa sebetulnya Amerika memang menginginkan itu, dan saya kira keterbatasan Saudi tidak akan seberani apa yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab. Kalau Uni Emirat Arab memang dia langsung berani melakukan serangan terhadap Iran secara langsung ya, tetapi untuk Saudi cukup membatasi diri saya kira. Tapi kalau kemudian ada yang menduga begini, salah nggak kalau kemudian ada yang menduga begini, Mas Wawan? Kalau kemudian baru sekarang Arab Saudi terang-terangan di depan mata, di depan panggung konflik ini muncul, apakah di belakang panggung sebelumnya selama ini dia juga ikut terlibat? Bedanya ya karena tidak terlihat saja. Ya, kalau kita harus memahami karakter budaya dan politik Arab ya. Jadi memang di permukaan dan di belakang tuh cukup berbeda ya. Jadi apa yang misalnya kita melakukan janji-janji politik itu ketika janji itu diungkapkan misalnya di negara-negara mereka, maka itu bukan 100% akan terwujud. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan, termasuk ketika kita tahu proksi antara Saudi dengan Iran itu berlangsung lama. Namun demikian untuk beralih pada suatu step yang berbentuk yang friksi yang lebih keras seperti perang itu memang sangat-sangat jauh waktu itu, karena memang ada kepentingan di kawasan yang memang harus mereka jaga. Mereka mempunyai minyak, mempunyai Aramco, dan juga misalnya Qatar mempunyai fasilitas LNG yang besar di dunia, dan itu yang cukup memperhitungkan mereka, dan economic first itu menjadi salah satu fondasi dari foreign policy mereka, dan itu yang menjadikan salah satu pertimbangan yang cukup faktual ya. Ya, di mana negara-negara Teluk ini sebetulnya enggan untuk masuk dalam perang ya, Amerika dan Iran, dan juga enggan untuk memperluas eskalasi perang di kawasan. Dan lain dari itu, kita bisa melihat bahwa tekanan-tekanan publik mereka juga cukup besar. Kita mengetahui bahwa mereka itu negara otoritarian, tetapi gejolak sipil dan juga gejolak politik di lingkaran dalam negeri mereka sekarang tidak lebih vulgar dari yang sebelumnya, dan sekarang masyarakat pun secara lebih berani mengungkapkan hal itu, meskipun tidak mengkritik pemerintah secara langsung, tapi menuntut sebetulnya mengecam misal keberadaan militer Amerika atau Amerika yang ada di negara mereka. Satu hal lagi yang juga menarik di sini, Prof. Hik, kalau kita mencermati yang terbaru, ada upaya membentuk koalisi Laut Merah juga yang dilakukan berlangsung di Riyadh, Arab Saudi, dan itu sudah dikonfirmasi juga diungkap oleh Kementerian Pertahanan Arab Saudi. Walaupun kemudian penegasannya adalah upayanya untuk tidak menargetkan negara, aliansi atau organisasi internasional manapun, ini sifatnya murni defensif dan akan
memastikan seluruh aktivitasnya berjalan dengan hukum internasional, kita lihat juga 14 pihak, 14 negara, dari total 43 negara yang diundang, itu menyatakan ikut bergabung. Ada Kuwait, Bahrain, Qatar, Turki, Pakistan, Jordania, Mesir, Sudan, Somalia, Djibouti, dan Bangladesh. Anda melihat dengan dibentuknya koalisi Laut Merah ini akan berdampak juga pada eskalasi di Asia Barat ini? Ya, ini yang sebenarnya kita tidak tahu persis ya, karena yang pasti adalah koalisi ini tidak secara eksplisit ditujukan kepada Iran gitu. Dan kita tahu bahwa misalnya sejumlah negara di koalisi juga punya masalah dengan pihak Israel, dan Israel juga punya masalah misalnya dengan Turki. Nah, permasalahannya adalah koalisi ini apakah ditujukan untuk bersama-sama Amerika Serikat akan melakukan serangan Iran? Saya rasa tidak. Jadi koalisi ini dalam pemahaman saya adalah koalisi yang dibentuk untuk memastikan kapal-kapal yang akan berlayar di Selat Hormuz itu tidak terganggu. Tidak terganggu itu tidak hanya oleh Iran, tetapi juga oleh Amerika Serikat. Karena belakangan ini Amerika Serikat sudah melakukan blokade terhadap Selat Hormuz. Ya, sementara Iran juga tetap melakukan serangan-serangan terhadap kapal-kapal tanker yang menurut mereka tidak sesuai dengan lajur pelayaran yang ditentukan oleh Iran. Sehingga jelas ini tujuannya bukan untuk ikut terlibat dalam saling serang-menyerang itu tadi ya, Prof? Betul. Dalam pemahaman saya tidak seperti itu. Maka tidak secara eksplisit menentukan, karena bagi negara-negara ini juga kalau misalnya mereka akan bergabung dengan Amerika Serikat, itu kekhawatiran mereka akan ada satu perahu dengan Israel begitu. Oke, kalau melihat eskalasi seperti ini, Mas Wawan, sudahkah kita sulit untuk punya proyeksi dua belah pihak dalam hal ini, AS dan Iran, akan benar-benar bisa dalam upaya berunding dan menuju damai lagi, atau kita masih punya ruang atau celah sedikit begitu? Kecil saja kemungkinan itu, masih ada atau enggak? Untuk saat ini mungkin ini ya, kalau kita melihat apakah kemungkinan perundingan duduk di meja itu akan bisa terwujud dalam waktu dekat ya. Itu kalau kita mengukurnya dari level trust saja dulu. Jadi trust itu sangat-sangat penting dalam diplomasi dan juga pembangunan perundingan ya. Ketika level trust sekarang antara Amerika dengan Iran itu pada titik yang sangat kritis, saya kira kesempatan itu untuk saat ini cukup sulit. Jadi kita melihat bahwa trust itu pernah ketika diupayakan oleh Pakistan dan yang lain, saya kira untuk melangkah yang kedua kalinya akan cukup sulit. Baik. Dan ini yang kita memiliki sebuah terobosan ya. Apalagi kalau kita lihat ya, sekarang perkembangan eskalasi perang memang cukup serius. Jadi Amerika sudah mulai menggeser, bukan mundur atau mengencangkan bagaimana perundingan itu bisa terjadi, tetapi menggeser Senkom mereka dari dulu di Qatar, digeser ke Uni Emirat Arab, sekarang digeser ke Jordan. Baik. Itu menunjukkan bahwa eskalasi ini mungkin Amerika akan terjebak pada strategi perang Iran yang memang menginginkan konflik friksi ini dalam jangka waktu cukup panjang. Oke, Prof. Anda juga sepakat dengan itu? Singkat saja, Prof. Ya, saya rasa memang demikian ya. Yang pasti adalah bagaimana negara-negara ini tidak membuat perang ini tambah besar dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak, baik itu negara maupun faksi-faksi. Kita tahu yang di Irak kemarin yang diserang itu adalah sebenarnya ada kelompok yang didukung oleh Iran yang melakukan serangan membantu Iran, kemudian oleh Saudi diserang balik berdasarkan menurut Saudi pasal 51 Piagam PBB. Tapi juga ingat bahwa Iran juga melakukan serangan ke Kurdi di Irak karena mereka ini dianggap bersekutu dengan pihak Amerika Serikat. Jadi ini yang kita harus cermati, dan mudah-mudahan Pakistan dan Qatar mungkin bisa mengupayakan bagaimana ada komunikasi antara Amerika dengan Iran. Yang jelas tensinya masih naik turun, itu yang masih kita pahami sampai dengan saat ini. Prof. Fik, Mas Wawan, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda berdua. Selamat malam. Topik lain akan hadir usai jeda, saudara. Timnas Indonesia berhasil mengatasi perlawanan Timor Leste dalam laga keduanya di Piala AFF 2026. Timnas kita menang 3-0.
Bertemu kembali, Timnas Sepak Bola Indonesia berhasil mengatasi perlawanan Timor Leste dalam laga keduanya di Piala AFF 2026. Timnas kita menang 3-0. Kemenangan Timnas atas Timor Leste tidak diraih dengan mudah. Sampai babak pertama usai, Timnas belum mampu mencetak gol meskipun Timor Leste hanya bermain dengan 10 pemain karena bek Timor Leste Jackson Ferreira terkena kartu merah. Timnas baru dapat memecah kebuntuan pada babak kedua lewat gol yang dicetak Shane Patinama, Tom Haye, dan Mitchell Baker. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut salah satu kunci timnas kita sukses di Piala AFF 2026 adalah tidak memandang remeh setiap lawan. Timnas kita katanya harus tetap fokus meskipun menghadapi lawan yang di atas kertas tidak diunggulkan. Yang saya harapkan tentu tidak memandang rendah siapapun di sepak bola itu bolanya bundar. Ya tentu saya berdoa, saya berharap hasilnya baik. Nah, peluang Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF tahun ini semakin besar setelah mengalahkan Timor Leste 3-0. Namun, Timnas harus menghadapi tim kuat Vietnam di pertandingan selanjutnya yang akan digelar di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat, Senin 3 Agustus nanti. Apakah hasil melawan Kamboja dan Timor Leste sudah cukup meyakinkan jelang lawan Vietnam? Lalu apa saja yang perlu diperbaiki? Bergabung dalam diskusi malam hari ini analis sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, apa kabar, Bung? Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau melihat pertandingan malam ini 3-0, oke, itu kabar baik buat kita. Apalagi kita memang diunggulkan. Kalau kita melihat dari rekam jejak dari tahun 2010, kita pertemuan kita selalu unggul telak. Tapi untuk malam ini kita baru keluar dalam tanda kutip keluar jurusnya pada babak kedua di menit 74, 78, 81. Ada hal menarikkah di sini? Ya, yang menarik adalah perubahan yang sangat signifikan di starter ya, di starting line up. Tapi saya bisa mengerti karena kan sebetulnya Timor Leste ini bukan lawan yang sepadan lah. Jadi kalau tim Hertman mengubah komposisi pemainnya dengan cukup banyak, ada 5 atau 6 pemain yang diganti dari tim yang melawan Kamboja, saya rasa hanya bisa dimengerti karena lawannya Timor Leste yang sudah kebobolan banyak sekali di 2 pertandingan sebelumnya. Kemudian juga kan yang dituju oleh tim Hertman adalah pertandingan melawan Vietnam. Jadi pemain-pemain kunci disimpan dulu dan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lain. Ada yang dikasih kesempatan untuk debut, ya seperti Gapens, seperti Brian Fatari. Ini menurut saya bagus-bagus saja gitu. Ya meskipun kan kita melihatnya kok nggak bisa bobol di babak pertama. Ya ada banyak sekali peluang kan sebetulnya. Raihan Hanan kena tiang, lalu beberapa kali tendangan dari Tom Haye juga diblok. Dan pertahanan Timor Leste makin ketat ketika satu orang pemain mereka dipaksa keluar. Jadi memang mereka parkir bus lah ya istilahnya, dan beberapa saya hitung sampai 5 tendangan diblok di kotak penalti. Jadi memang pertahanan mereka bukan cuma kuat tapi juga rapat sekali, dan ya terbukti setelah masuknya Shane Patinama, Doni Tripamungkas, Sandy Walsh masuk semua, ya akhirnya situasinya juga berubah. Dan menurut saya karena memang yang dituju adalah pertandingan Senin nanti, karena Vietnam kan direct competitor Indonesia. Bahkan saya ramalkan kalau semuanya laju sesuai dengan rencana, Indonesia akan ketemu Vietnam di final. Itu jadi direct competitor di grup dan kemungkinan besar akan ketemu di final. Jadi menurut saya apa yang disajikan tadi melawan Timor Leste hal yang biasa saja. Ya susah bikin gol karena ya mereka parkir bus, dan catatannya adalah memang ada beberapa pemain dengan karakter menyerang yang tidak mampu mencetak gol ya. Jadi kurang klinikal, kurang penyelesaian akhir. Tapi apapun kan ya inilah 3-0, Indonesia bisa memetik 2 kemenangan dari 2 pertandingan. Saya rasa melawan Vietnam akan lebih lega ya, akan lebih percaya diri karena pasti akan menampilkan tim terkuat seperti line up-nya ketika seperti menghadapi Kamboja. Jadi saya tidak terlalu melihat masalah ada di babak pertama yang susah bikin gol. Ya tapi apapun kan bisa ada 2 gol open play, 1 gol dari set piece. Menurut saya baguslah untuk tim melawan tim yang bertahan dengan sangat ketat. Dengan pertandingan yang sudah pernah kita lewati bersama Kamboja dan malam ini Timor Leste, hasilnya juga cukup meyakinkan. Polanya apakah perlu tetap sama saat melawan Vietnam atau perlu ada sentuhan baru sedikit?
Ya, melawan Vietnam menurut saya perlu lebih determinasi, harus lebih tinggi ya. Vietnam ini selalu menjadi lawan yang berat bagi Indonesia dan mereka selalu punya militansi yang lebih kalau menghadapi Indonesia. Mereka boleh kalah dari Thailand, mereka boleh kalah dari Myanmar, dari Filipina, tapi jangan dengan Indonesia. Kira-kira begitu. Jadi saya melihat militansi itulah yang membuat mereka dalam 10 tahun terakhir ini menjadi dalam tanda kutip menjadi hantu ya yang menakutkan bagi Indonesia. Tapi 2 pertemuan terakhir di Piala Dunia kan Indonesia menang. Ya. Jadi nggak ada masalah lagi sih dengan mental block. Saya rasa sih mereka sudah sangat percaya diri. 2 pertandingan dengan 2 kemenangan yang luar biasa, hanya kebobolan 1 gol. Dan di bawah John Herman kan hanya kalah 1 kali melawan Bulgaria. Jadi nggak ada alasan untuk takut menghadapi Vietnam, dan ini ujian ya, betul-betul ujian karena Vietnam salah satu yang terkuat, kandidat juara juga. Mungkin ujian lain nanti datang dari grup lain, masih ada Myanmar, masih ada Thailand. Ya. Tapi menurut saya kalau bisa melewati Vietnam, kans Indonesia untuk menjadi juara sangat besar. Sehingga kalau begitu perlu ada pemain yang rasanya jangan digantikan, jangan diutak-atik nggak sih? Kalau saya lihat dari tim yang turun melawan Kamboja, saya rasa itu backbone-nya sudah pas ya. Di belakang sudah pasti Rizky Ridho, Hübner. Di tengah kemungkinan besar yang jadi kunci adalah Tom Haye. Di sebelah kiri ada Donny Tripamungkas. Di depan Mitch Baker. Jadi saya rasa itu backbone-nya. Yang lain boleh berganti-ganti, tapi saya rasa tulang punggungnya tidak akan diganti. Dan tim yang melawan Kamboja menurut saya itu tim yang terbaik yang sekarang dibawa oleh John Herman, kemungkinan besar akan kembali ke formasi awal. Kalau untuk lawannya Vietnam, celah mana yang rasanya masih bisa kita manfaatkan untuk bisa mendapatkan posisi kita unggul di grup ini, atau adakah hal-hal yang masih perlu kita waspadai dengan Vietnam ini? Vietnam bermain dengan sangat militan, itu yang saya lihat ya. Mereka nggak mau kehilangan bola sedikit pun. Mereka banyak intercept, mereka banyak tackling di lini tengah, mereka bermain dengan agak tricky ya. Mereka bermain keras juga, dan itu harus diperhatikan menurut saya. Tapi kelemahannya menurut saya mereka terlalu agresif juga. Gitu. Jadi kalau Indonesia bermain bisa lebih tenang dengan passing yang cantik, ya bolanya mengalir, mereka akan kehabisan napas juga. Gitu. Jadi saya melihat bahwa peluang Indonesia untuk mengalahkan Vietnam sangat besar. Mereka punya 2 pemain di depan yang menurut saya Din Bach terutama yang perlu diwaspadai. Ya, tapi overall sih Indonesia secara umum masih lebih unggul daripada Vietnam pada gelaran kali ini. Tapi ya, karena mumpung masih ada waktu ke tanggal 3, dengan riwayat kita sudah melewati 2 pertandingan ini, rasanya yang perlu digenjot masih, ini bisa dimaksimalin lagi nih dalam 2 pertandingan sebelumnya. Apa yang Anda lihat di situ? Saya rasa penyelesaian akhir ya, lawan Kamboja kan mereka bermain terbuka, gitu. Dan Vietnam pasti akan bermain terbuka juga. Jadi menurut saya peluang akan jauh lebih bagus daripada ketika melawan tim seperti Timor Leste, yang kita memang masih banyak persoalan dalam penyelesaian akhir. Tadi Gaypens tuh 2 kali masuk ke kotak penalti, 2 kali punya peluang, tidak ada satupun yang bisa jadi gol. Ya, beberapa pemain juga masuk ke kotak penalti berkali-kali nggak bisa bikin gol. Jadi menurut saya penyelesaian akhir masih harus diperhatikan, dan melawan Vietnam menurut saya kans untuk bisa mencetak gol lebih bagus daripada kan ketika melawan Timor Leste. Mereka akan main terbuka, tapi memang mereka keras ya. Di lini tengah mereka akan habis-habisan, kemungkinan akan banyak kartu, permainan akan keras. Kalau Indonesia terpancing, menurut saya justru itu akan merugikan sendiri. Jadi jangan sampai terpancing, mereka pasti akan memulai provokasi karena tahu pemain-pemain Indonesia kualitasnya kualitas individunya memang rata-rata lebih baik daripada Vietnam. Jadi menurut saya tinggal perlu mental ya, bermain lebih tenang, yakin bisa mencetak gol. Mitch Baker yang sudah mencetak 4 gol, saya rasa tetap akan menjadi target man. Di kanan kiri saya rasa banyak yang bisa dicoba. Sadil Ramdhani belum diturunkan, mungkin gaya permainannya cocok untuk melawan Vietnam, who knows. Beckham Putra yang penampilan pertamanya sangat mengecewakan, mungkin bisa bagus ketika semua orang pasti akan menduga-duga, tapi John Herman saya rasa sudah punya formasi yang sangat bisa diandalkan untuk menghadapi Vietnam. Oke, kalau melihat sosok Baker yang tampaknya kesulitan di babak pertama, Anda melihat untuk lawan Vietnam nanti mungkin ada ya analisisnya itu bisa jadi menduetkan Mitchell Baker dengan Raven, mungkin itu bisa jadi solusi?
Saya rasa Baker akan tetap menjadi pemain nomor 9 sendirian di tengah, ya kurang efektif kalau misalnya dipadu dengan dua striker, karena yang dibutuhkan oleh Baker adalah suplai bola dari second line, dan tadi di babak pertama kan memang kurang, dan penyelesaian akhir dari Michael Baker juga menurut saya tidak terlalu bagus kecuali gol assist dari Donny Pamungkas tadi. Jadi bola-bola atas dia masih sangat lemah, dan padahal dia tingginya kan hampir 2 meter tuh. Harusnya sih dia bisa lebih klinikal dengan headernya. Dan kalau dari bola-bola bawah sih dia udah sangat oke. Bahkan menurut saya 4 golnya adalah betul-betul dari sebuah kerjasama dari second line, dan itu yang tidak terlihat tadi di babak pertama, dan baru kelihatan setelah Donny Pamungkas masuk menggantikan Gaypens, dari sisi kiri bisa masuk melakukan umpan terobosan. Jadi penyelesaian akhir dari Michael Baker ini menurut saya harus ditingkatkan lah, meskipun sudah 4 gol ya. Tapi menghadapi Vietnam pasti dia akan diganggu, pasti dia akan diprovokasi. Jadi ya tinggal bagaimana menghadapinya dengan dingin. Tentu doa terbaik untuk timnas kita menghadapi Piala AFF ini. Bung Joy, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu ya Bung, selamat malam. Sama-sama, terima kasih. Saya dan Cindy akan kembali untuk Anda sebentar lagi. Pemerintah Korea Selatan menyulap terowongan kereta api tak terpakai di Namyangju menjadi kanvas digital bercahaya. Tetap di Kompas TV. Saudara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bersama Bareskrim Polri menangkap seorang pilot maskapai Malaysia Airlines. Ia tertangkap membawa 26 kg ekstasi dan 4 gram sabu saat tiba di Indonesia. Otoritas Bea Cukai menjelaskan pilot berinisial MS ini ditangkap saat tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu lalu. Dari Kuala Lumpur, ia membungkus narkoba tersebut dengan label berbagai produk bermerek dan dimasukkan ke dalam koper. Saat proses X-ray, petugas mendeteksi narkoba itu sebagai barang mencurigakan. Pilot berusia 39 tahun itu berencana mengedarkan ekstasi ke Indonesia, sementara sabu untuk kebutuhan pribadi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengungkap pilot kurir narkoba tersebut memanfaatkan jalur khusus kru pesawat. Bea dan Cukai menjelaskan pilot dan kru pesawat umumnya dikategorikan kelompok berisiko rendah dalam aturan internasional. Sebelum tertangkap, pilot mengaku pernah menyelundupkan narkoba memanfaatkan celah jalur kru pesawat ini. Karena merasa Loris yang bersangkutan merasa selama ini tidak pernah terlihat diperiksa gitu ya. Selama ini terlihat lancar-lancar saja. Sehingga dia berani untuk memasukkan barang ini. Sindikat itu pasti akan mengukur. Oh, mana yang sering diperiksa, mana yang tidak pernah diperiksa, sehingga jalur melalui pilot ini dianggap lebih... Berhubung sudah sebentar lagi akhir pekan, kita main-main dulu ke Korea Selatan, saudara. Pemerintah setempat menyulap terowongan kereta api tak terpakai di Namyangju menjadi kanvas digital bercahaya. Coba kita lihat yuk. Itu dia, para pengunjung berbondong-bondong mendatangi Taman Terowongan Cahaya dan berjalan di bawah layar LED yang membentang luas, menutupi dinding lengkung hingga langit-langit terowongan sepanjang 250 meter di Provinsi Gyeonggi. Tak hanya satu tema, tampilan dalam terowongan dapat berubah dalam hitungan detik. Mulai dari angkasa luar ke dasar laut, dari galaksi yang berputar-putar di atas kepala, lalu berganti dengan paus raksasa, hiu bercahaya, dan ikan pari manta meluncur di atas para pengunjung dalam akuarium neon yang luas. Pejabat kota setempat menyebut proyek ini untuk menghidupkan kembali ruang yang terbengkalai dan menciptakan destinasi wisata baru.
생각보다 너무 잘 해놨고 아이들이 신기한 경험이어서 소리 지르고 너무 좋아하고 교육적으로도 좋은 게 많아서 잘 보다 가요. 실내도 너무 시원하고 그래서 좋았던 것 같아요. Dan selesai sudah jumpa kita di Sapa Indonesia malam kali ini. Sebentar lagi akan menyaksikan berita utama bersama Tili Reabella. Kami tutup dulu ya untuk Sapa Indonesia malam. Saya Tifa Solesa. Saya Cindy Permadi. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat menyambut akhir pekan.